wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Arif Fatorik dengan NIM 400406256300060 dari kelas Teknik Listrik Industri Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemarin meresum video tentang konsep dasar medan listrik mata kuliah medan elektromagnetik. Yang pertama ada muatan listrik. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu positif dan negatif. Atom netral memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron. Jika elektron dilepas, maka atom menjadi ion positif dan sebaliknya. Massa elektron sangat kecil dibanding proton. Kekalahan muatan listrik yaitu muatan tidak diciptakan atau dimusnahkan, hanya dipindahkan. Contoh, menggosok kaca plastik atau balon bisa memindahkan benda bermuatan. Jika muatan sejenis, maka saling tolak-menolak. Benda bermuatan berlawanan saling tarik-menarik. Muatan juga dapat dideteksi dengan alat elektroskop. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau atom elektronnya dilepas, maka atomnya menjadi positif, dan jika sebaliknya. Kemudian lanjut polarisasi dan induksi. Polarisasi dalam benda netral. Medan listrik eksternal dapat menggeser distribusi muatan internal. Elektron juga sedikit terdorong ke satu sisi, proton ke sisi lain. Jadi ini medan listrik masuk ke sini menggeser yang lainnya. Kemudian ada induksi muatan. Benda netral akan terpolarisasi. Misalnya jika benda bermuatan positif didekatkan, maka muatan negatif di benda netral akan tertarik ke sisi yang terdekat dengan muatan positif, dan muatan positif akan tertolak ke sisi yang paling jauh. Jadi misal ini benda ini positif, ini benda netralnya. Di dalam benda netral ada muatan positif, atom positif dan negatif. Jika ini didekatkan, maka yang akan tertarik atom-atom negatif. Yang positif akan mental ke jauh, paling jauh ke sini. Kemudian di sini hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya listrik menarik atau menolak antara dua muatan, titik berbanding lurus dengan hasil kali muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan. Jika dituliskan dengan rumus, yaitu ini F sama dengan K Q1 kali Q2 bagi R kuadrat, dengan ketentuan F yaitu besar gaya, Q muatan, K konstantan, dengan nilai 8,910 pangkat 9, dan R jarak antar kedua muatan. Hukum ini melewati prinsip bahwa gaya bersifat vektor, memiliki arah dan besar, sehingga arah gaya tergantung pada posisi muatan relatif sama. Kemudian prinsip superposisi. Prinsip superposisi pada medan elektromagnetik menyatakan bahwa medan elektromagnetik total di suatu titik adalah penjumlahan vektor dari medan-medan yang dihasilkan oleh setiap sumber individual muatan atau arus. Jadi ini dari ini ditambah ini. Oke, lanjut. Aplikasi dan demonstrasi. Balon digosok dengan rambut menempel di dinding karena polarisasi dinding. Elektroskop. Jarum bergerak saat menerima muatan. Generator Van de Graaff mengumpulkan muatan sangat besar, sehingga rambut berdiri ketika seseorang menyentuh kubahnya. Medan listrik dan garis medan. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Sedangkan garis medan listrik adalah gaya imajiner yang digunakan untuk memvisualisasikan medan listrik. Medan listrik di sekitar muatan listrik. Ini muatan listrik di sekitar, jadi medan di sekitar sini. Kemudian induktif charging atau pengisian daya induktif atau kabel juga bisa, adalah metode transfer daya tanpa kabel menggunakan medan elektromagnetik untuk mengisi daya perangkat. Contohnya kayak wireless charging. Nah,
Kemudian induced dipoles atau dipol terinduksi. Dipol terinduksi adalah dipol sementara yang terbentuk dalam molekul nonpolar ketika awan elektronnya terdistorsi oleh medan listrik dari ion atau molekul polar di sekitarnya. Ketika molekul polar atau ion mendekati molekul nonpolar, muatan dari molekul polar atau ion akan menarik atau menolak awan elektron molekul nonpolar. Tarikan atau tolakan ini menyebabkan distribusi elektron menjadi tidak merata pada molekul nonpolar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.